Selamat malam saudaraku, Shalom. Sebelum kita mengistirahatkan badan kita malam ini, mari sejenak kita menyempatkan waktu untuk belajar firman Tuhan, agar kita senantiasa menemukan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, serta menyampaikannya kepada siapapun dalam kehidupan kita, sehingga kebenaran itu sungguh-sungguh terwujud di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Tuhan, malam ini mampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itu kami temukan, kami lakukan, mewarnai kehidupan kami, dan juga senantiasa kami sampaikan kepada orang-orang sekitar kami, agar kebenaran itu mewarnai kehidupan kami. Amin. Injil Markus pasal 6 ayat 18. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat, ketika kita mendapati ada orang yang melenceng dari kebenaran, ada orang berbuat dosa, ada orang berbuat salah, sebuah kewajiban bagi kita untuk menasehati, untuk menegur, untuk memimpin mereka, supaya mereka yang berbuat salah itu kembali ke dalam jalan Tuhan, kembali melakukan kebenaran dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara, kadangkala kita segan, kadangkala kita takut untuk menegur dan menasihati orang. Takut kalau dia marah, takut kalau dia menolak, takut kalau dia mengancam kita, takut kalau kita dijauhi oleh orang itu. Apalagi saudaraku, orang yang berbuat salah itu adalah orang yang banyak memberi sesuatu kepada kita. Kita banyak berutang budi kepadanya. Itu juga merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk kita bisa menegur dan menasihati mereka. Saudaraku, berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Ketika Raja Herodes berbuat salah, berbuat dosa, dia mengambil istri Filipus, dijadikan istrinya. Firman Tuhan atau ayat kita baca tadi mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis berkali-kali menegur Herodes. Firman Tuhan menekankan kata berkali-kali. Artinya saudaraku, walaupun yang berbuat salah itu raja, kita mengetahui saudaraku, menegur seorang raja tentu beresiko. Bisa Yohanes Pembaptis dibunuh, bisa Yohanes Pembaptis dicelakai, bisa Yohanes Pembaptis penjara, bisa saja Yohanes Pembaptis dipukul dan sebagainya. Tetapi saudaraku, segala resiko yang sangat mungkin dialami Yohanes Pembaptis tidak membuat Yohanes Pembaptis takut dan segan menegur Raja Herodes. Bahkan saudaraku, ketika Raja Herodes tidak mendengarkan teguran itu, Yohanes Pembaptis dalam firman Tuhan dikatakan berkali-kali Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Tidak diperbolehkan engkau mengambil istri Filipus menjadi istrimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya teguran yang berkali-kali itu membuat Herodes marah, membuat Herodes jengkel, dan akhirnya Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Yohanes Pembaptis, sebuah kebenaran harus tetap dinyatakan kepada siapapun itu, agar kebenaran itu menerangi jalan setiap orang, agar kebenaran itu menuntun setiap orang untuk
mendapatkan keberhasilan, untuk mengalami kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya. Agar jalan kebenaran itu membawa setiap orang merasakan bahagia. Dan Yohanes Pembaptis menginginkan Herodes dituntun oleh kebenaran, kesalahan yang benar. Dan membuat Herodes mengalami kebahagiaan. Walaupun Yohanes gagal, saudaraku, tetapi Yohanes punya prinsip dan sudah melakukan prinsipnya. Menegur siapapun yang berbuat salah, tetap menyatakan kebenaran, walaupun yang berbuat salah itu adalah seorang raja dan sangat berisiko dia dipenjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Kadangkala kita segan, kita takut harus menegur seorang. Tetapi saudaraku, biarlah kita punya prinsip, kita bertekad, siapapun yang berbuat salah, siapapun yang melenceng dari kebenaran, tetap kewajiban kita untuk menegur, membimbing, untuk mengarahkan mereka kembali, agar kembali di jalan yang benar. Tentu dengan cara yang bijaksana, tentu dengan cara yang tepat. Dengan harapan ketika dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, maka teguran kita, nasihat kita, atau kebenaran yang kita sampaikan bisa diterima oleh orang yang sedang melenceng dari kebenaran Tuhan. Sehingga kebenaran itu memberkati kita dan juga memberkati orang-orang sekitar kita. Kebenaran itu menuntun kita kepada kebahagiaan, keberhasilan, dan juga menuntun mereka ke dalam keberhasilan dan kebahagiaan kehidupan mereka. Saudaraku, nyatakan kebenaran itu kepada siapapun, apapun resikonya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran yang kami dapatkan dari Tuhan. Biarlah kebenaran itu boleh membahagiakan kami, boleh menuntun kami kepada keberhasilan, boleh memampukan kami melewati suka duka, bahagia cerita kehidupan kami dengan baik. Dan biarlah kebenaran itu boleh merukunkan kami dengan orang-orang sekitar kami. Malam ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami ke dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.